Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia selalu Bapak dan Ibu Guru. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kegiatan coaching untuk tugas demonstrasi kontekstual. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Muara Enim akan mempraktekkan skenario untuk coaching. Nanti ada yang sebagai observer, ada yang menjadi coach, ada yang menjadi coach. Semoga kegiatan ini berjalan lancar. Saya sendiri Ahmad Afendi. Saya Ibu Atisri Sartika. Saya Indi Andrawanto. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya, terima kasih Pak Evan. Apa kabarnya Pak? Sehat, Pak Ati? Iya Pak. Silakan duduk. Ya, terima kasih Pak Evan. Ada apa nih kira-kira? Begini Pak Evan. Pertama kami ini silaturahmi Pak Evan. Untuk menunggu Bapak Pak ya. Ya. Kira-kira Bapak ada waktu sore ini Pak? Kebetulan sore ini lagi santai. Apa kira-kira yang mau didiskusikan? Ya, begini kami dengan Bu Ati ini rencana mau mengadakan proses coaching pembelajaran di dalam kelas Pak Evan. Ya. Oleh karena itu kami mohon Bapak berkenan untuk menjadi observer dalam kegiatan ini Pak. Ya. Baik, kalau seperti itu, kebetulan pada saat kegiatan coaching ada 3 kompetensi yang harus diterapkan pada saat kegiatan tersebut, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, pada saat kegiatan coaching itu kira-kira kompetensi yang mana yang harus diobservasi? Di antara 3 kompetensi yang tadi telah Bapak sebutkan selaku observer, di antaranya present dan mendengarkan dengan aktif, kemudian pertanyaan yang berbobot yang mau minta diobservasi dengan Pak Evan pada sore hari ini, yaitu pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang berbobot. Baik, kalau seperti itu, kira-kira indikator keberhasilan menurut Pak Indi itu kegiatan coaching nanti apa kira-kira indikatornya? Indikator dari pertanyaan berbobot itu bisa dikatakan berhasil apabila si coaching itu bisa menyelesaikan permasalahan atau masalah yang dia sedang hadapi, kemudian kedepannya dia bisa menghasilkan suatu solusi atau inovasi dalam proses yang dia hadapi. Oke, kalau seperti itu silakan lanjutkan untuk diskusi dengan Bu Atinya. Saya akan mengamati percakapan Bapak berdua. Baik, terima kasih Pak Evan. Ya. Oke, selamat siang sore. Ya. Selamat sore Pak Indi. Ya, selamat sore Bu Ati. Begini Pak, apakah Bapak ada waktunya sebentar Pak? Alhamdulillah ada waktu. Ada apa Bu Ati? Ya begini Pak, saya ini punya permasalahan Pak. Kan di sekolah kita kan sudah melaksanakan PTS, tapi begitu saya koreksi ternyata beberapa nilai anak itu masih ada yang tidak tuntas, masih ada di bawah KKM Pak. Jadi ada anak itu yang sudah melaksanakan proses pembelajaran di kelas, tapi di hasil akhir itu nilai dari yang mereka capai itu tidak sampai kepada KKM yang ada. Apa kira-kira Bu Ati yang Ibu Ati hadapi di dalam kelas? Iya, sepertinya kalau saya perhatikan Pak ya, anak-anak yang tidak tuntas KKM itu semuanya itu rata-rata memang anaknya kurang antusias di dalam pembelajaran. Pada saat mereka belajar, anak-anak itu kadang dia asik sendiri bermain di dalam kelas. Begitu saya tegur, saya ingatkan, selang waktu kembali lagi seperti itu Pak. Kira-kira kendala itu sudah berulang atau gimana Ibu hadapi di dalam kelas itu? Iya Pak, sudah berulang. Sudah berulang. Kira-kira rencananya ke depan gimana Bu untuk proses pembelajaran supaya menjadi lebih baik lagi Bu? Rencana saya Pak ya di dalam proses pembelajaran itu saya itu ingin mencoba Pak ya, kan biasanya saya pada saat mengajar itu masih menggunakan mobil ajar. Terus saya masih menyuruh anak-anak untuk mencatat materi pembelajaran. Nah, di sini saya akan mengulang, saya akan mencoba untuk menerapkan aplikasi seperti PowerPoint. Mungkin juga nanti saya akan menayangkan tayangan video. Mungkin juga nanti saya akan meminta bantuan dari teman untuk membuat aplikasi pembelajaran dengan menggunakan media Canva. Nah itu alhamdulillah Ibu Ati sudah bisa menjawab sendiri permasalahan yang Ibu Ati hadapi dengan mendesain pembelajaran yang ada, mulai dari
gurunya, kemudian juga melibatkan media-media yang ada. Kemudian kedepannya rencana Ibu gimana untuk mengaplikasikan itu, Bu? Kedepannya rencana saya setelah pelaksanaan PTS ini saya akan mulai mencoba mengumpulkan bahan-bahan yang saya butuhkan. Salah satunya saya akan mencoba mencari atau mendownload video yang nantinya akan saya sesuaikan dengan materi pembelajaran pada hari itu, Pak. Terus selanjutnya saya juga akan meminta bantuan teman sejawat, teman yang sudah mahir di dalam menggunakan aplikasi Canva, Pak. Siapa namanya teman-teman? Alhamdulillah sudah ada CGP baru, Pak. Bukan lagi CGP ya, sudah ada guru penggerak yang baru, ada Mem Dewi dengan ada Pak Samsul. Nanti saya akan minta bantu dengan mereka, Pak. Alhamdulillah, ternyata Ibu bisa menjawab sendiri dari permasalahan-permasalahan yang Ibu hadapi berkenaan dengan ada beberapa siswa atau murid di dalam kelas yang dalam proses pembelajarannya itu belum sampai kepada angka KKM. Harapan Ibu dan tujuan kita yang harapkan adalah anak itu bisa mencapai daripada angka tersebut. Baik Ibu, terima kasih banyak. Nampaknya Ibu telah bisa mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi dalam kelas, dalam proses pembelajaran di mana anak tersebut tidak bisa mencapai daripada angka KKM mungkin karena proses pembelajarannya dan media yang belum digunakan. Itu rencananya Ibu akan melaksanakannya dan akan diaplikasikan pada minggu yang akan datang. Iya, Pak. Iya. Terima kasih, Pak, untuk waktunya. Alhamdulillah sekarang saya sudah lega, berarti permasalahan yang selama ini mengganggu saya, alhamdulillah sekarang saya sudah terbuka, cakrawalanya sudah terbuka. Semoga nanti anak-anak bisa tuntas ya, Pak. Sama-sama Bu Atik, kita selaku guru sama-sama saling bantu. Mudah-mudahan permasalahan yang kita hadapi di dunia pendidikan ini akan bisa kita atasi semuanya secara bersama-sama. Inilah gunanya kita selaku guru untuk berkolaborasi dalam dunia pendidikan. Ya, terima kasih Pak untuk Sama-sama Bu waktunya. Atik. Semoga anak kita semuanya nanti lulus 100% pada saat pengumuman kelulusan. Alhamdulillah. Amin. Langsung lagi. Bagaimana Pak Evan dari hasil percakapan dan hasil coaching kami dengan Ibu Ati pada sore hari menurut gagasan atau pendapat Pak Evan? Baik, kalau seperti itu, menurut pengamatan tadi ada beberapa hal yang ingin Bapak lakukan ke depannya. Kira-kira indikator kompetensi yang mana yang akan Bapak kembangkan untuk kegiatan coaching berikutnya? Baik, alhamdulillah Pak. Dari proses coaching saya dengan Bu Atik tadi 3 indikator yang telah kita terapkan, diantaranya itu ada presence, kemudian ada mendengarkan dengan aktif, kemudian pertanyaan yang berbobot. Nah, tadi kami minta diobservasi berkenaan tentang pertanyaan yang berbobot. Alhamdulillah proses coaching itu telah berlangsung dengan baik. Kemudian ke depan harapan kami untuk coaching-coaching yang akan datang lagi, kita bersama guru-guru yang lainnya mungkin kita minta dikembangkan di dalam mendengarkan dengan aktif. Ya. Kalau seperti itu, mudah-mudahan kompetensi yang ingin Bapak sampaikan tadi akan tercapai di kemudian hari. Oke, terima kasih. Kira-kira ada lagi yang mau disampaikan Pak Indi? Pak Evan, terima kasih banyak atas bantunya pada sore hari ini. Bapak telah berkenan dalam membentuk proses coaching kami dengan Ibu Ati. Kami ucapkan banyak terima kasih Pak Evan. Sama-sama Pak Indi, Bu Ati. Semoga sukses ke depannya seperti itu ya. Itu saja Pak Evan, kami pamit Pak ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Pak Indi. Selamat sore juga Bu Ati. Apa kabarnya Pak Indi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa sehat Bu Ati. Ada apa Bu Ati? Ya, begini Pak Indi, saya sama Pak Evan ini ada kegiatan coaching Pak. Maksud kedatangan kami di sini, kami ingin meminta dengan Bapak untuk Bapak menjadi observer dalam kegiatan kami ini Pak Indi. Oke. Apakah Bapak ada waktunya Pak? Alhamdulillah ada Bu Ati. Oke, dalam proses coaching ini minimal seorang coach itu harus mengetahui alur yang harus dilalui oleh seorang coach. Di antaranya itu ada proses dinamakan dengan CERTA, yaitu mengetahui tujuan yang ingin dicapainya, kemudian mengidentifikasi masalah. Yang berikutnya rencana aksi apa yang akan dilakukan, kemudian berikutnya adalah tanggung jawab dari seorang coach. Iya Pak. Kemudian untuk mengetahui proses coaching itu, seorang coach harus mengetahui kompetensi apa saja yang harus dikembangkan di sana, Bu Andi. Oh iya Pak Indi. Yang pertama itu kehadiran penuh Pak Indi. Terus yang kedua mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coaching, dan yang ketiga itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak Indi. Iya, baik.
berkenaan dengan kompetensi coaching tadi, secara spesifikasi potensi mana yang mau kita observasi pada sore hari ini, Bu Ati? Iya Pak Andi, saya rasa mungkin pada kompetensi yang ketiga yaitu pertanyaan yang berbobot Pak. Oh, berkenaan dengan pertanyaan yang berbobot, Bu ya. Mm-mm. Kira-kira indikator apa yang menunjukkan bahwa pertanyaan berbobot itu bisa berhasil? Oh iya Pak, si coach ini dia berhasil atau dia mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri. Terus yang kedua, si coach ini dia mampu menghasilkan inovasi dari apa yang sudah dia sampaikan tadi Pak. Baik, nampaknya Ibu selaku coach pada sore hari ini sudah menguasai dari beberapa kompetensi yang harus dikembangkan oleh seorang coach. Kami persilakan Ibu untuk melakukan proses coaching pada sore hari ini. Silakan. Iya Pak. Selamat sore Bu Ati. Selamat sore Pak Ipan. Iya. Ada apa Pak Ipan? Iya, sengaja saya mengajak bertemu Bu Ati ini karena saya ingin menyampaikan diskusi lah permasalahan yang saya hadapi di kelas seperti itu. Ada permasalahan apa ya Pak Ipan di dalam kelasnya? Iya, kebetulan saya itu kan mengajar di SD, Iya, di Pak. kelas 4. Siswa saya itu ada 27 siswa kan. Iya. Cuman dari 27 siswa itu ada salah satu siswa menurut saya terlalu hiperaktif dalam kegiatan pembelajaran. Dalam artinya kalau kami sedang belajar, saya menyampaikan materi, anak itu mengganggu teman-teman yang lain. Keluar masuk kelas. Akhirnya kan teman-teman yang lain ini kan terganggu. Nah, saya bingung menghadapi permasalahan tersebut seperti itu, Bu Ati. Oh, begitu ya Pak. Jadi dari siswa kelas 4 ini ada 27 siswa Iya. dan satu orang siswa itu yang bertingkahnya agak beda dari yang Iya, lain. iya. Dari kegiatan ini Pak, kira-kira usaha apa yang sudah Bapak lakukan Pak? Kalau usaha yang sudah saya lakukan itu saya sudah memanggil anak tersebut, menasehati, menanyakan, kamu ini kok keluar masuk, mengganggu teman-teman yang lain seperti itu. Tapi yang saya lakukan itu anak tersebut ya berpikir pada saat itu tidak mengulangi lagi. Namun di kemudian waktu lagi timbul lagi perbuatan itu. Nah, itu yang membuat saya bingung, Bu Ati. Iya, Pak Evan. Jadi dari hasil pertemuan kita hari ini, Pak Evan, kira-kira apa yang Bapak Evan harapkan? Ya, yang saya harapkan itu, Bu Ati, mungkin saya menemukan solusi lah. Jadi perasaan yang selama ini saya pendam, permasalahan itu ada rasa lega setelah saya menyampaikan permasalahan itu dengan Bu Ati, seperti itu. Jadi dari indikator permasalahan ini, Pak, kira-kira keberhasilan permasalahan tersebut apa, Pak? Kalau kita bicara tentang keberhasilan, tentunya harapan saya anak tersebut ya walaupun tidak sama dengan anak-anak yang lain, tentunya kan setiap anak itu kan perilakunya berbeda. Tapi paling tidak ya adalah perubahan sedikit dari anak tersebut. Ya jangan keluar masuk kelas lagi. Sehingga dalam kegiatan pembelajaran teman-teman yang lain itu terganggu. Jadi ada perubahan lah dari anak tersebut dan saya menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut seperti itu, Bu Ati. Iya, Pak. Jadi selama ini kira-kira apa yang sudah Pak Evan lakukan? Kalau yang sudah saya lakukan, saya sudah konsultasi dengan para guru, menanyakan dengan wali kelas sebelumnya tingkah laku anak tersebut. Tapi ternyata kata wali kelas sebelumnya itu memang seperti itu anak itu. Jadi atas permasalahan itu tidak mungkin perilaku anak itu tidak bisa dirubah. Dan saya ingin ada perbaikan terhadap perilaku anak. Makanya saya berpikir, saya menemui Bu Ati, mudah-mudahan ada jalan keluar lah istilahnya kan atas permasalahan yang saya hadapi ini seperti itu. Iya Pak Evan. Jadi kira-kira Pak, strategi apa Pak yang bakal Bapak lakukan untuk menghadapi anak ini Pak? Kalau strategi mungkin yang pertama perilaku anak itu mungkin ada kebiasaan dari rumah. Saya yang pertama nanti konsultasi dulu dengan orang tuanya. Saya akan mendatangi orang tuanya atau memanggil orang tuanya ke sekolah
untuk menanyakan perilaku anak tersebut, apakah anak tersebut di rumah memang seperti itu. Itu strategi yang kedua, mungkin saya selalu menasehati, mungkin anak tersebut butuh perhatian. Iya, Pak. Dan saya tempatkan tempat duduknya nanti di depan, supaya dia fokus untuk menghadapi pembelajaran yang saya berikan, seperti itu Bu Ati. Oh iya Pak. Jadi dari rencana-rencana itu, rencana mana yang akan Bapak Evan lakukan dalam waktu yang dekat ini Pak? Ya, kalau yang waktu dekat ini yang saya lakukan, bertemu dulu dengan orang tuanya, konsultasi dulu dengan permasalahan yang saya hadapi ini. Iya. Mungkin ketemu nanti titik terangnya perilaku anak ini. Kalau di rumah itu memang aktif seperti itu, dan saya harus melakukan apa supaya anak itu memang tidak seperti itu lagi, seperti itu Bu Ati. Jadi dari rencana tersebut, semoga Bapak komitmen ya dengan apa hasilnya nanti. Iya, mudah-mudahan Bu Ati, karena saya memang ingin merubah perilaku anak. Jadi mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini nanti ada perubahan tersendiri, anak itu berperilaku yang baik, dan saya akan bertanggung jawab untuk merubah pola pikir anak tersebut. Seperti itu Bu Ati. Iya Pak Ipan. Jadi kira-kira apa yang Bapak rasakan sekarang setelah kita berbincang-bincang ini Pak Ipan? Kalau alhamdulillah Bu Ati, seperti kata pepatah, sakit ketemu obat. Jadi kalau selama ini saya memendam rasa permasalahan itu sendiri, bingung untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tapi setelah saya curhatlah, katakanlah dengan Bu Ati, ada rasa lega, ada motivasi untuk memperbaiki perilaku anak tersebut, memikirkan strategi apa yang akan saya lakukan. Alhamdulillah Bu Ati, terima kasih. Iya, alhamdulillah ya Pak Ipan. Iya. Semoga tetap semangat ya Pak. Terima kasih Bu Ati atas pertemuan hari ini. Bu Ati telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya ini. Semoga Bu Ati ya tidak keberatan kalau saya datang kembali, curhat kembali dengan permasalahan-permasalahan yang lain seperti itu. Iya Pak Ipan. Tetap semangat ya Pak Ipan. Terima kasih Bu Ati. Ya, semoga kita semua menjadi guru yang diimpikan oleh anak-anak. Amin, ya. amin. Pak Indi, terima kasih ya sudah menjadi observer kami dalam kegiatan coaching hari ini. Kira-kira Pak Indi, bagaimana pendapat Pak Indi tentang hasil coaching kami dengan Pak Ipan tadi, Pak? Lihat dari catatan saya, dari hasil observasi Ibu selaku coach dan Pak Ipan selaku coach pada sore hari ini, alhamdulillah dari 3 kompetensi dari coaching yang telah Ibu kuasai. Pertama itu ada present, kehadiran penuh dalam mengikuti proses coaching ini. Kemudian yang kedua, Ibu sudah bisa melaksanakan mendengarkan aktif selaku seorang coach. Dan yang ketiga yaitu Ibu sudah melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Hal ini nampak dari indikatornya Ibu bisa mengukir permasalahan-permasalahan yang ada di Pak Evan di dalam kelasnya. Begitu juga beliau mampu untuk menyelesaikan masalah itu, bahkan beliau bisa juga untuk menghasilkan suatu terobosan dan inovasi baru dalam proses belajar mengajar di dalam kelasnya. Saya rasa Ibu telah menjadi seorang coach yang baik pada sore hari ini. Namun kedepannya kira-kira kompetensi apa yang mau Ibu kembangkan lagi dalam proses coaching ini, Bu? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Pak yang bagian ketiga tadi Pak, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Karena dalam praktek kita sebagai seorang guru itu kita tidak akan menemui satu orang guru yang memiliki permasalahan. Mungkin nanti ada guru-guru yang lain dengan permasalahan yang lainnya juga, Pak. Betul sekali, Ibu. Jadi mungkin ke depan kita akan bertemu dengan tipe-tipe guru ataupun tipe-tipe siswa atau tipe tas tenaga administrasi sekolah yang berbeda, dan mungkin kita harus memerlukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan strategi-strategi itu sehingga kita dapat menjadi seorang coach yang baik dalam proses ini, Bu. Saya kira itu saja pertemuan pada sore hari ini, Bu ya. Iya Pak. Terima kasih banyak Pak ya sudah menyempatkan waktunya untuk kegiatan kami. Sama-sama, Alhamdulillah, semoga kegiatan kita ini akan menjadi ladang amal ibadah kita di akhirat kelak. Selamat sore Bu Ati, apa kabarnya nih? Selamat sore Pak Evan, alhamdulillah kabar baik. Iya, kebetulan kegiatan kami sore ini ada kegiatan coaching dengan teman nih.
Jadi kami minta Bu Ati itu sebagai observer. Apakah Bu Ati bersedia? Iya, saya bersedia Pak Evan. Alhamdulillah ada waktunya sekarang. Iya, iya. Tapi Pak Evan jangan lupa ya di dalam kegiatan coaching nanti sebagai coach Iya. itu Bapak harus menguasai ada 3 kompetensi coach. Iya, iya. Kira-kira apa Pak? Yang pertama mungkin kalau itu kompetensi coach itu kita presence, jadi kehadiran penuh. Yang kedua itu mendengarkan dengan aktif. Yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu kalau kompetensi untuk coach nantinya Bu Ati. Iya Pak Evan. Saya rasa Pak Evan sudah siap untuk menjadi coach dengan Pak Indi ya. Iya, mudah-mudahan. Iya, silakan Pak Evan. Baik, terima kasih Bu Ati. Iya. Assalamualaikum Pak Evan. Waalaikumsalam Pak Indi. Apa kabarnya Pak Evan? Sehat luar biasa ini. Alhamdulillah. Ada apa kira-kira yang mau disampaikan sore ini? Saya agak lesuan sedikit nih Pak Evan. Ada permasalahan? Iya Pak. Begini Pak, saya waktu mengajar di kelas tadi mengalami suatu proses yang janggal dan tidak enak di diri saya begitu Pak Evan. Di mana saya jadi mengajarkan KD 4.1, di situ berkenan tentang proses pembelajaran surat Al-Maidah. Tapi di dalam kelas setelah saya mengajarkan pengajaran proses pembelajaran 80% anak itu mengalami ketidakmampuan dalam membaca maupun menulis ayat-ayat Al-Quran. Nah ini kendala-kendala yang saya hadapi di dalam di kelas tadi Pak. Iya. Kemudian saya sudah sebenarnya berusaha dengan semaksimal mungkin untuk membangkitkan mereka itu supaya mampu belajar di dalam kelas dengan baik dan benar, terutama dalam membaca dan menulis Al-Quran ini Pak Evan. Iya, baik. Kalau saya simak tadi apa yang disampaikan Pak Indi itu ada 80% anak, berarti sudah menyampai keseluruhan. Anak itu tidak berhasil dalam menulis untuk kegiatan materi yang Bapak sampaikan. Apakah benar seperti itu Pak Indi? Betul Pak Evan. Di sini permasalahannya ini yang pertama anak-anak itu sudah usia remaja. Jadi di usia remaja ini mungkin ada tingkat malu dan tingkat gengsinya yang sangat tinggi sekali untuk belajar membaca mulai dari Iqra, dari awal Pak Evan. Iya, iya. Nah inilah mungkin faktor yang membuat salah satu mereka tidak bisa mengikuti pembelajaran membaca dengan baik dan benar. Kemudian faktor yang kedua yang lainnya adalah mungkin gaya belajarnya itu yang mungkin belum sampai ke titik maksimal. Oke. Kalau seperti itu dari pertemuan kita ini, apa yang Pak Indi harapkan kira-kira? Harapan yang sangat amat tertuju kepada murid-murid kita, yaitu murid mampu membaca maupun menulis dengan baik dan benar tentang ayat-ayat Al-Quran. Itu harapan kami Pak, tujuannya ini. Iya, ya walaupun tidak 100% lah Pak Indi ya. Paling tidak ada perubahan lah dari 80% itu semua anak, jadi ada peningkatan dari kegiatan yang untuk selanjutnya seperti itu. Menurut Pak Indi, indikator keberhasilan sebagai guru mata pelajaran di kelasnya, menurut Pak Indi apa kira-kira? Indikator
Baik Bapak dan Ibu guru hebat, itulah tadi video pembelajaran tentang praktek coaching, tugas demonstrasi kontekstual. Mungkin kalau kegiatan kami ini ada yang kurang dan lebihnya, mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam dan bahagia selalu Bapak dan Ibu guru. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.